Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang adaptasi sirkulasi darah janin dari intra ke ekstrauterin gitu ya. Nah, di sini adalah gambarannya dari si pembesaran dari tari pusat. Nah, ini plasenta, plasenta yang memang letaknya di fundus. Ini pengenalan dulu ya, agar kalian tidak roaming nanti pada saat kita masuk dalam peredaran sirkulasi darah janin dari intra ke uteri. Jadi ini plasenta. Di sini ini ada plasenta yang biasa tumbuh plasenta normal itu dia ada di fundus. Kemudian setelahnya ini adalah tali pusat. Tali pusat di mana tali pusat ini dia menghubungkan peredaran darah dari ibu untuk diberikan ke janin. Nah, kalau tali pusat yang ada di bayi sini, ini berarti dia bagian feto atau bagiannya janin. Nah, kemudian kalau dia yang plasentanya di sebelah sini, ini berarti dia adalah bagian maternal. Jadi kan plasenta itu veto maternal. Nah, vetonya itu yang bagian sini, tali pusat yang menghubungkan ke janin, dan maternalnya itu adalah ini peredaran darah yang ada di sini yang menghubungkan ke ibu. Yang nantinya nutrisi, kemudian oksigen akan dialirkan oleh ibu melalui ini pembuluh-pembuluh darah ini, baik arteri dan juga vena. Nah, di sini gambarannya arteri itu dia yang merah, nih. Kemudian ini maternal vein atau vena dari maternal itu dia yang biru. Ini. Ini. Next. Nah, ini fungsi dari tali pusat itu sendiri. Jadi tadi kalau semisalnya dia yang merah, merah itu ini pembesarannya berarti dia ada arteri. Di sini arteri itu fungsinya adalah untuk eh, menyalurkan oksigen, nutrisi, dan hormon dibawa ke janin. Jadi dari ibu itu disalurkan si oksigen, kemudian si nutrisinya dan juga hormon-hormonnya itu melalui arteri ini tadi. Nah, kemudian untuk venanya, vena vein maternal ini, dia yang warnanya biru ini, dia ini fungsinya adalah sebagai penyalur sampah hasil metabolisme dari janin gitu ya, berupa karbon dioksida yang dibuang dari janin untuk apa? Di metabolisme oleh tubuh ibu yang akhirnya bisa diekskresi melalui tubuh ibu, entah dia melalui pernafasan, kemudian melalui feses, kemudian melalui urin, keringat, dan sebagainya. Ini. Jadi tadi ada dua, arteri dan juga vena. Arteri itu dia yang menyalurkan oksigen, nutrisi, dan juga hormon-hormon dari ibu ke janin, yang dibawa ke janin. Kemudian si venanya ini, dia yang warna biru ini, dia nantinya akan membuang sampah hasil dari metabolisme si bayi ini untuk dibawa ke tubuh ibu untuk tubuh ibu agar dia bisa melakukan ekskresi melalui itu tadi feses, keringat, kemudian urin. Lanjut. Nah, ini adalah tipe-tipe tempat eh, terimplantasinya plasenta gitu. Ini kalau dia yang normal itu dia akan ada di bagian fundus ini. Ini dia yang normal. Kemudian kalau low implantation, ini dia ada di sini nih, hampir menutupi jalan lahir. Ini dia parsial, parsial placenta previa. Ini dia setengahnya, sebagiannya menutupi jalan lahir. Nah, ini total placenta previa, ini dia benar-benar menutup jalan lahir. Sehingga pada kondisi-kondisi seperti ini, dia itu amat sangat susah untuk dilakukan pertolongan per vagina. Sehingga harus dilakukan operasi sesar ini. Nah, ini adalah ringkasan saya gitu ya. Jadi perkembangannya itu dari mana sih itu perkembangan plasenta itu tadi? Jadi blastokista itu kan hasil pertemuan dari sperma sama apa? Ovum yang nantinya dia akan menjadi morula dan sebagainya yang terakhir menjadi blastokista. Nah, blastokista ini yang akhirnya dia nanti akan berimplantasi nih di uterus.
yang akan berimplantasi nih di endometrium. Nah, di dalam blatokista ini kan dia dibagi menjadi dua bagian. Embryoblast ini nanti dia menjadi hipoblast, kemudian menjadi epiblast yang nanti di sini akan menjadi rongga amnion. Ini nanti akan ada rongga amnion. Rongga amnion itu artinya rongga eh, air ketuban yang nanti akan berisi air ketuban yang menyelimuti bayi yang nanti fungsinya untuk melindungi janin di dalam perut ibu. Nah, kemudian ini yang embryoblast ya. Nah, kemudian bagian trofoblast ini dia nanti yang akan berubah fungsi menjadi plasenta. Sitotrofoblast ini dia akan bermitosis, kemudian dilapisi oleh mesodem eksaembrional. Nah, ini nanti dia akan menjadi kantong telur yang artinya nanti janin ini akan tumbuh gitu. Kemudian ini ada penghubung tali pusat melintasi rongga korion dan terbentuk sel darah dan pembuluh darah kapiler. Ini dari sitotrofoblast. Jadi sitotrofoblast ini nanti ada kantong telur dan juga nanti akan terbentuk tali pusat. Nah, yang syncytiotrophoblas ini nanti dia tumbuh ke endometrium. Dia nanti yang akan menjadi plasenta. Plasenta yang nempel di maternal. Makanya dia namanya adalah maternal plasenta. Karena plasenta itu kan biasanya plasenta feto-maternal. Artinya adalah plasenta yang menghubungkan dari ibu ke janin gitu. Jadi untuk sincitiotrophoblas ini dia yang nanti akan tumbuh ke endometrium. Artinya akar-akarnya itu nanti akan menempel ke endometrium sehingga plasenta itu dia menjadi kuat. Nah, apabila si sincitiotrophoblas ini dia tumbuhnya itu tidak oke, nah ini yang nantinya akan menyebabkan kondisi seorang ibu mengalami hipertensi. Itu ada di sini, hipertensi dan kemudian nanti dia akan menyebabkan suatu kondisi preeklamsi itu. Nah, ini pembuluh darah dinding rahim nanti akan dirusak sehingga sinsisium ini bisa dialiri oleh darah ibu yang dinamakan stadium sirkulasi uteroplasenta. Ini semua bagian-bagian trofoblast yang dia akan berubah fungsi menjadi sitotrofoblast, kemudian sincitiotrophoblas, di mana sitotrophoblas ini dia nanti yang akan menjadi kantong telur dan tali pusat, kemudian sincitiotrophoblas ini dia yang bertugas menjadi akar plasenta gitu. Nah, ini akhirnya dia setelah pembuluh darah dapat dari trofoblast ini menembus rahim, dia akan menjadi sebuah plasenta dewasa. Nah, ini adalah tumbuh kembangnya si plasenta yang ada di endometrium. Ini ya. Lanjut. Nah, ini tadi yang saya omongkan tadi. Jadi kan dia ovulasi, kemudian apa namanya? Dia menjadi secondary oocyte, kemudian dia akan menjadi two cell stage, four cell stage, kemudian egg cell stage, kemudian dia akan berubah menjadi morula. Nah, setelah dia menjadi blastosit, dia yang akan menempel berimplantasi di endometrium. Nah, ini tadi yang akan berubah menjadi dua yang menjadi embrio, kemudian yang satunya dia yang bagian trofoblast, yang tadi trofoblast dia menjadi sitotrofoblast dan sincitiotrophoblas itu. Ini adalah ini, blastosis ini. Nah, kemudian lanjut, ini gambarannya. Nah, ini bagian-bagian yang nanti dia akan menempel di bagian endometrium. Nah, ini tadi yang kantong kehamilannya tuh ini. Kemudian kantong embrionya tuh ini yang nanti di sini akan diselimuti oleh amnion, rongga amnion. Gitu. Ini gambarannya. Kemudian ini macam-macam kelainan plasenta dan juga penyebabnya. Nah, ini ragam penempelan ari-ari. Ini ada tadi yang sudah ya, yang ada di depan tadi. Plasenta normal, plasenta akreta, inkreta, perkreta. Kalau tadi itu di pada saat di depan itu tadi letaknya, posisinya ini adalah penempelannya. Kalau dia itu yang normal, dia itu ada di wall uterus atau dia akan menempel di dinding rahim. Hanya sampai dengan dinding rahim.
Kalau dia itu yang masuk ke plasenta akreta, dia itu menempel di dinding rahim sehingga tidak bisa lepas sendiri. Nah, kemudian kalau yang dia plasenta increta ini agak dalam, ini juga sampai dengan ke apa namanya di bagian bladder ibu gitu ya. Ini sehingga dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, kondisi yang seperti ini dia akan eh, menyebabkan dia akan menyebabkan apa? Dia akan menyebabkan. Nah, ini dia nanti akan menyebabkan suatu kondisi yang dia tidak bisa dilahirkan walaupun dia dilakukan manual plasenta sehingga harus dilakukan histerektomi. Oh ya. Klasifikasi ya, ini plasenta akreta. Nah, ini bila implantasi menembus desidua basalis sama nibach layer. Kemudian plasenta increta ini bila plasenta sampai menembus myometrium. Dan plasenta perkreta ini bila fili chorioalis ini sampai menembus ke perimetrium. Jadi kan lapisan itu kan endometrium, kemudian luarannya itu myometrium, kemudian baru perimetrium. Nah, ini yang paling dalam sekali dia terimplantasi ini yang plasenta perkerita ini karena dia sampai dengan perimetrium. Ini yang setengahnya ini dia sampai myometrium, baik si inkreta, baik perkereta. Ini kalau dia dilakukan manual plasenta, itu nanti dia akan menyebabkan suatu kondisi perforasi. Nah, dipaksa nanti uterusnya akan bolong. Gitu. Gitu ya. Terus sehingga harus dilakukan histerektomi. Nah, lanjut. Ini tadi gambarannya gitu ya, klasifikasinya akreta, inkreta, perkreta. Nah, ini gambarannya nih. Nih, ini tuh menembusnya tuh sampai dengan ke sana gitu. Di sini nih menembusnya. Kalau dia yang sampai di sini di luar dari myometrium, myometrium kan di pertengahan sini. Nah, dia bisa sampai apa namanya? Perimetrium gitu. Gitu. Ini plasenta akreta, inkreta, perkreta. Ini. Ini sampai dengan bladder. Ini tadi yang saya sebutkan bladder ibu gitu. Karena dia terlalu terlalu kuat gitu, dia menempel terlalu dalam, dia berimplantasi si plasentanya. Nah, ini bagian-bagian plasenta yang tadi sudah saya sebutkan ya. Plasenta itu bagian janin atau feto ini ada chorion frondosum, ada Fili chorioalis. Kemudian bagian maternal ini ada decidua compacta, terdiri dari lobus dan cotyledon. Kemudian tali pusat ini dia panjang rata-rata 50 sampai dengan 55 cm. Ini. Nah, kemudian fungsi dari plasenta ini apa sih? Sebagai alat nutrisi. Kemudian sebagai apa lagi sih? Sebagai alat pembuangan metabolisme tadi sih, apa namanya janin gitu ya. Kemudian ini menghasilkan hormon, kemudian alat pernafasan, alat penyalur antibodi ke tubuh janin dan sebagai barier melindungi si bayi begitu. Ini gambaran secara ininya ya, secara apa namanya, secara diperbesar gitu. Nah, ini kan plasenta yang dia nempel ke maternalnya, ke maternal ini. Nah, ini dia yang nempel atau nempel ke fetonya, begitu yang dihubungkan oleh tali pusat. Di mana yang merah-merah ini tadi dia itu adalah arterinya. Arteri yang dia itu banyak membawa nutrisi, banyak membawa O2, begitu ya, dan hormon-hormon dari ibu yang disalurkan ke bayinya. Nah, kalau dia yang ini, yang biru ini, dia adalah vein atau vena maternal di mana dia itu nanti yang berfungsi untuk membuang sisa-sisa metabolisme si janin ini untuk dibuang ke maternal gitu. Nah, ini ventricular atau ventricle right atau ventricle kanan. Ini inferior
vena cava di sini letaknya. Terus kemudian ini umbilical vein di sini. Ini abdominal aorta di sini. Umbilical artery. Kemudian pulmonary ini. Ini yang nanti ductus venosus ini nanti yang akan ada ya, yang akan ada pada saat kalian menyebutkan adaptasi sirkulasi darah janin intra ke ekstra begitu ya. Ini ductus venosusnya tuh ini. Kemudian ada atrium kanan. Ini. Kemudian atrium kiri. Ini atrium kirinya. Terus kemudian ada setelah lahir itu arteri umbilikus. Arteri umbilikus ini. Terus kemudian ada vena umbilikus sama ductus venosus. Kemudian ada foramen oval gitu ya. Nah, ini ini peredaran darah dari plasenta. Darah dari plasenta kayak O2 dan nutrisi ini kembali ke janin melalui vena umbilikus. Ini peredaran darah dari plasenta. Darah dari plasenta yang kaya O2 ini dan nutrisi ini kembali ke janin melalui vena umbilikus. Ingat, vena umbilikus. Nah, vena umbilikus ini sebagian besar ini dia berisi ductus venosus dan juga nantinya ada vena cava inferior. Ini saluran-salurannya. Kemudian di sini sebagian kecil ini bersatu dengan vena porta yang nanti darah beredar dalam hati diangkut melalui vena hepatika dan dibawa ke vena cava inferior. Begitu ya. Ini vena umbilikus, jadi ada sebagian besar ini ductus venosus dan vena cava inferior, kemudian sebagian kecil ini bersatu dengan vena porta. Ini darah beredar dalam hati diangkut melalui vena hepatika dibawa ke vena cava inferior. Ini sudah saya rangkumkan di sini. Begitu. Kemudian, nah ini kita sudah mulai nih. Jadi tadi bagian A itu menjelaskan peredaran darah dari plasenta itu poin A, poin satu. Poin satu itu kalian bisa menjelaskan ini peredaran darah dari plasenta. Yaitu darah yang kaya plasenta, kaya O2 dan nutrisi ini kembali ke janin melalui vena umbilikus. Ini sebagian besar ini dan sebagian kecil bersatu dengan vena porta. Kemudian sebagian besar ini dia mengalir ke ductus venosus yang akan mengalir ke vena cava inferior. Kemudian sebagian kecil ini darah beredar dalam hati diangkut melalui vena hepatika dan dibawa ke vena cava inferior. Lanjut, nah ini apa namanya? Ini sirkulasi dia sebelum lahir ya. Nah ini masuk ke mekanisme pada ductus venosus gitu. Jadi mekanisme sprinter di dalam ductus venosus ini dekat dengan pintu masuk vena umbilicalis ini mengatur aliran darah tali pusat melalui sinusoid hati. Nah, sprinter ini akan menutup ketika ada kontraksi uterus yang menyebabkan aliran balik vena terlalu tinggi sehingga dapat mencegah beban yang berlebihan dan mendadak pada jantung. Nah, ini sih fungsi mekanisme ductus venosus yang ada mekanisme sprinternya di dalam ductus venosusnya. Ini ya. Jadi bagaimana mekanisme ductus venosus ini di dalam intrauterin? Nah, kalian bisa menjelaskan ini. Ada mekanisme sprinter di mana di dalam ductus venosus itu yang dekat dengan pintu masuk vena umbilicalis itu dia mengatur aliran darah tali pusat melalui sinusoid hati. Nah, sprinter ini akan menutup ketika ada kontraksi uterus yang menyebabkan aliran balik vena terlalu tinggi sehingga dapat mencegah beban yang berlebihan dan mendadak pada jantung. Ini adalah fungsi mekanisme dari ductus venosus. Kemudian ini mekanisme dari atrium kanan. Ini adalah saat darah bercampur dengan darah yang kembali dari kepala dan ekstremitas. Ini yang
atrium kanan. Nah, kalau atrium kiri ini mekanisme adalah ketika darah itu bercampur dengan darah yang kembali dari paru-paru, di mana dia kaya sekali O2 dan nutrisi. Begitu ya. Jadi yang dia membawa apa namanya si oksigen dan juga nutrisi ini adalah mekanisme dari atrium kiri. Atrium sebelah kiri. Kalau dia yang kanan ini adalah saat darah bercampur dengan darah yang kembali dari kepala dan ekstremitas. Ini yang atrium kanan. Nah, ini lanjut di situ itu ada bagaimana sih eh, menutupnya dari arteri umbilikalis gitu ya. Jadi arteri umbilikalis ini kita sudah berbicara sirkulasi setelah lahir atau ekstrauterin dan bagaimana sih dia menutup si arteri umbilikalis ini? Karena yang pertama adalah rangsangan suhu, rangsangan yang berbeda gitu ya dari intrauterin dari uterus kemudian dia keluar dari eksternal gitu ya. Bayi itu kan pertamanya kan dia akan dilindungi ya, dilindungi oleh yang namanya rahim, kemudian plasenta, kemudian dilingkupi oleh air ketuban. Nah, ini dia sudah keluar nih. Dia sudah keluar gitu, keluar, kemudian dia ada rangsangan suhu dari luar yang berbeda di dalam suhu yang berbeda di dalam suhu uterus. Nah, kemudian ada perubahan juga tegangan O2 di mana sebelumnya si bayi ini dia bernafas itu melalui tali pusat, kemudian dia lahir dia harus bernafas sendiri melalui paru-parunya gitu. Sehingga mekanismenya ini dinding arteri ini berkontraksi dan dia menutup gitu. Nah, kemudian si arteri umbilikalis ini menutup beberapa menit setelah bayi lahir. Akibatnya ada proliferasi fibrosa. Nah, obliterasi lumen ini dengan waktu kurun waktu ini 2 sampai dengan 3 bulan lamanya. Kemudian setelah itu bagian distal arteri umbilikalis ini dia akan bagian distal arteri umbilikalis ini dia menjadi ligamen umbilikal medianum, di mana ini bagian proksimal tetap terbuka sebagai arteri vesikalis superior. Begitu. Ini adalah mekanisme dari menutupnya si arteri umbilikalis karena ada rangsangan, kemudian ada perubahan tegangan O2 ini sehingga menyebabkan dinding arteri kontraksi ini dinding arteri ini menjadi berkontraksi dan juga menutup. Nah, arteri umbilikalis yang menutup beberapa menit setelah lahir ini akibatnya terjadi proliferasi fibrosa yang akan berlangsung selama 2 sampai dengan 3 bulan. Obliterasi lumen dengan waktu 2 sampai dengan 3 bulan. Nah, kemudian bagian distal arteri ini menjadi ligamen umbilikal medium. Ini bagian proksimal tetap terbuka sebagai arteri vesikalis superior. Nah, kemudian lanjut di sini bagaimana sih menutupnya si ductus arteriosus ini setelah si bayi itu dia keluar gitu ya. Ini adalah yang pertama, ductus arteriosus ini mengandung otot medialis yang di otot polos medialis yang dipertahankan dalam keadaan relaksasi oleh prostaglandin. Jadi ingat, ductus arteriosus ini dia mengandung otot polos medialis yang dipertahankan dalam keadaan relaksasi oleh si prostaglandin. Nah, kemudian setelah persalinan, plasenta yang merupakan sumber prostaglandin ini menghilang dan darah pulmo ini meningkat sehingga sisa prostaglandin yang ada mengalir di sirkulasi dan prostaglandin ini menurun. Begitu ya. Kemudian peningkatan tekanan oksigen arteri dan peningkatan vasoaktif seperti bradikinin, kemudian katekolamin, kemudian histamin ini menyebabkan kontraksi dari otot polos pembuluh darah ductus arteriosus sehingga si ductus arteriosus ini pada akhirnya dia bisa menutup gitu. Karena ada ini tadi, ada 3 mekanisme ini tadi. Begitu. Jadi di mana yang pertama saya ulangi, si ductus arteriosus ini dia banyak mengandung otot polos. Dia otot polos medialis ini dipertahankan dalam keadaan relaksasi oleh si hormon prostaglandin, gitu ya. Kemudian setelah persalinan
Jadi itu pada saat di dalam. Nah, kemudian setelah si bayi itu keluar setelah persalinan, si plasenta yang merupakan sumber dari prostaglandin ini dia menghilang dan darah pulmo itu meningkat sehingga sisa prostaglandin yang ada mengalir di sirkulasi dan prostaglandin ini dia menurun gitu karena sudah tidak ada setoran, sudah tidak ada pasokan dari ibu. Nah, kemudian setelahnya dia ada peningkatan tekanan oksigen arteri dan peningkatan vasoaktif seperti bradikinin, kemudian katekolamin dan histamin ini yang menyebabkan kontraksi dari otot polos itu pembuluh darah ductus arteriosus ini sehingga dia menutup gitu. Yang tadinya dia pada saat masih di dalam itu dia relaksasi karena hormon prostaglandin, dia bisa lambat laun menutup karena dia lahir kemudian tidak ada pasokan prostaglandin, prostaglandin menipis sehingga eh, dia mulai untuk berkontraksi dan dia juga apa namanya sih terjadi peningkatan tekanan oksigen arteri itu tadi karena bayi sudah mulai bisa bernafas dengan menggunakan hidungnya gitu bukan lagi pasokan oksigen dari plasenta. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang menutupnya foramen oval. Yang pertama, aliran darah plasenta ini terhenti dan pernafasan bayi ini pertama kali. Nah, ini menyebabkan awal dari perubahan di vaskuler. Kemudian yang kedua, kontraksi pada dinding ductus arteriosus sehingga menyebabkan penutupan ductus tadi arteriosus itu tadi karena ada penurunan prostaglandin sehingga dia menjadi berkontraksi dan ada peningkatan tadi peningkatan tekanan gitu ya. Kemudian yang ketiga ada jumlah darah yang mengalir melalui pembuluh darah paru itu dia cepat, naik dengan cepat. Kemudian secara bersamaan atrium kanan dia itu turun akibat darah plasenta akibatnya darah plasenta ini dia terhenti. Kemudian septum primur melekat pada septum sekundum sehingga terjadi penutupan foramen ovale. Ini. Jadi besok pada saat kalian pengambilan nilai, baca saja slide saya ini dipahami, kemudian nanti kalian bisa present gitu ya, presentasi. Nah, kemudian di sini menutupnya ductus venosus atau vena dan arteri umbilikalis. Terputusnya peredaran darah ibu dan janin ini akibat dari dipotong dan diikatnya tali pusat sehingga arteri umbilikalis dan ductus venosus ini akan mengalami obliterasi. Obliterasi ini mengakibatkan oksigen dan nutrisi tidak lagi tergantung oleh ibu. Sehingga pemenuhan udara dilakukan oleh paru bayi dan nutrisi diperoleh dari makanan yang dicerna oleh bayi, yaitu ASI. Ya, sudah selesai ini apa namanya penjelasan dari halaman 39 tentang adaptasi sirkulasi darah janin dari intra ke ekstrauterin begitu ya. Sehingga besok pada saat kalian menjelaskan bisa mengadop dari yang sudah saya jelaskan ini begitu. Oke, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.